Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, tentunya kita sudah sepatutnya dan sepantasnya lah bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Yang salah satu bentuk nyata dari rasa syukur tersebut adalah kita mau pada siang hari yang penuh berkah ini memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yakni ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan setiap amal kebaikan yang kita lakukan akan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih kita. Yang kedua, sholawatu wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membimbing umatnya, menuntun umatnya menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, sekitar kurang lebih 1 minggu yang lalu kita telah mengalami pergantian tahun baru Hijriah dari 1443 menuju 1444 Hijriah. Dari momentum pergantian tahun itu, satu hal yang perlu kita renungkan adalah bahwasanya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang merupakan pencetus diadakanlah perhitungan tahun baru Hijriah ini, memulai perhitungan tahun baru itu dari peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah menuju ke Madinatul Munawwarah. Dari peristiwa hijrah ini, marilah kita renungi secara lebih mendalam agar semangat yang terdapat dalam peristiwa ini bisa kita usung kembali di dalam kehidupan kita di masa kini. Karena yang jelas peristiwa hijrah adalah satu peristiwa yang syarat dan penuh pembelajaran bagi kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Para jamaah rahimakumullah, kalau selama ini barangkali mungkin kita membaca atau mendengar cerita tentang hijrah, kita hanya membaca, oh Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah seperti ini, kemudian di Madinah beliau seperti ini. Kalau seperti itu mungkin kurang bisa mendalam kita memahami sejarah. Bagaimana andai kata peristiwa hijrah ini kita yang mengalami, betapa Rasulullah SAW ketika itu menempuh perjalanan antara Mekah dan Madinah yang jaraknya kurang lebih sekitar 450 km. Mengarungi gurun pasir yang luas, yang gersang dan tandus. Tidak ada kendaraan yang seperti sekarang ini, yang bermotor. Kendaraan paling istimewa ketika itu hanya seekor onta. 450 km itu kurang lebih ya Malang, Semarang atau Jogja. Itu ditempuh oleh Rasulullah dengan berjalan kaki, dengan naik seekor onta untuk membawa perbekalannya, ditemani sahabat beliau tercinta Abu Bakar As-Siddiq, demi mempertahankan iman.
Jikalau Rasulullah SAW yang merupakan Nabi Allah yang mulia, yang pamungkas, yang asrafil anbiya wal mursalin ini bermohon kepada Allah Ta'ala untuk menempuh perjalanan ke Madinah sebagaimana layaknya beliau itu Isra dan Mi'raj, apakah tidak mungkin seperti itu? Dengan kun fayakunnya Allah sangat mungkin sekali Nabi dengan secepat kilat beliau dari Mekah ke Madinah. Tetapi tidak seperti itu para jamaah rahimakumullah. Sehingga di dalam peristiwa hijrah ini Rasulullah SAW seolah-olah menunjukkan basyariah beliau. Seolah-olah beliau mengajarkan beginilah perjuangan iman itu. Iman itu butuh bukti, iman itu butuh pengorbanan. Sehingga Rasulullah ketika itu bersama Abu Bakar, beliau berbalik arah karena dikejar-kejar oleh orang kafir menuju Gua Sur. 2 malam 3 hari lamanya beliau di situ. Beliau tersia-sia, beliau mengalami intimidasi yang demikian di Mekah itu. Ini menunjukkan bahwa memang iman ini butuh kita buktikan dengan sebenar-benarnya. Maka yang pertama kita ambil pelajaran dari peristiwa hijrah ini, bahwasanya hijrah ini adalah perjalanan pembuktian iman. Sehingga di era sekarang ini tentu marilah kita senantiasa memperkuat iman kita ini dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu aku biarkan saja mereka mengatakan aku beriman kepada Allah, padahal mereka belum diuji, belum mendapatkan cobaan, derita dan malapetaka sebagai bukti kebenaran imannya. Maka para jamaah rahimakumullah, jika kita sekarang ini dalam menelusuri hidup dan kehidupan ini mendapatkan yang namanya ujian, derita, malapetaka, maka penangkalnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah dengan para sahabat itu ketika mengarungi gurun pasir yang luas, yang gersang dan tandus terasa menjadi sesuatu yang indah dan nikmat karena dasarnya adalah iman kepada Allah. Panggilannya ini panggilan iman. Sehingga ketika kita dalam hidup ini pun semuanya itu kita tujukan hanya semata-mata kita persembahkan untuk Allah Ta'ala, maka yang berat akan menjadi ringan, yang jauh akan menjadi dekat, yang sulit akan menjadi mudah karena iman. Itu yang pertama, hijrah perjalanan iman. Yang kedua, hijrah ini adalah perjalanan ibadah karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari strategi dakwah Rasulullah untuk mengembangkan dakwah Islam itu. Maka karena hijrah ini perjalanan ibadah yang pertama kali ditata oleh Rasulullah di antara para sahabat beliau adalah niatnya, motivasinya. Beliau bersabda dalam hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantunglah ia kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya, tapi siapa yang hijrahnya karena motivasi dunia, karena mendengar berita Madinah itu perekonomiannya maju, usaha di sana lancar sehingga dia ikut hijrah. Yusibuha, kata Rasulullah, ya dia akan hanya mendapatkan dunia saja. Mungkin dia akan kaya di Madinah, mungkin dia akan sukses secara ekonomi, tetapi tidak mendapatkan ridha Allah. Awi mra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena seorang perempuan, mungkin dia akan menikah dengan orang yang ia inginkan itu. Ini kisahnya ada seorang anak muda yang mengetahui ada perempuan yang ia cintai itu pergi hijrah bersama Rasulullah. Nama perempuannya ini Ummul Qais. Kemudian ikutlah si pemuda ini karena
Ya, mengikuti perempuan yang ia cintai. Motivasinya karena itu saja. Maka Rasulullah mengatakan, yankihuha, mungkin dia akan dapatkan perempuan itu. Maka Rasulullah memungkasi sabda beliau ini, fahijratuhu ila ma hajara ilai. Hijrahnya tergantung dari niatnya. Demikian pun pula kita dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tergantung niat kita. Jikalau niat kita itu lurus semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ridha Allah. Tetapi jikalau yang kita niatkan itu hanya karena dunia yang sementara ini, maka mungkin kita hanya akan mendapatkan dunia saja. Kalau kita menanam padi, rumput pasti akan ikut tumbuh. Tetapi kalau kita menanam rumput, jangan mimpi tumbuh padi. Artinya jikalau kita dalam hidup ini sudah punya satu prinsip, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku, semua aku persembahkan untukmu ya Allah. Maka hidup kita, dunia kita akan ditata oleh Allah. Tetapi yang meniatkan semuanya hanya untuk dunia, hanya untuk menumpuk harta dan kekayaan, hanya untuk meraih pangkat dan jabatan, mungkin dia hanya dapat itu, tetapi tidak mendapatkan akhirat. Oleh karena itu, dengan peristiwa ini, marilah kita mengambil pelajaran untuk senantiasa menata niat. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman, sebagaimana layaknya Rasulullah dan para sahabat untuk mempertahankan keislaman kita ini, terutama di akhir zaman ini. Yang kedua, marilah kita luruskan niat kita untuk semata-mata kita niatkan semua amal ibadah kita semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kemanfaatan bagi kami pribadi dan para jamaah sekalian. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hajaru fi sabilillahi tsumma qutilu aw matu la yarzuqannahum wa rizqan hasana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidah sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shaghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan